Oke, halo teman-teman, kembali lagi di SKIKES episode 20. Nah, pada episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa dan luar biasa teman-teman. Tapi sebelum itu kenalin aku Sekara Remendang Putri dan teman aku Lisma Amelia yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Nah, kira-kira gimana nih Teh perasaannya sebelum kita masuk ke pembahasan ya? Kita kan biasanya podcast SPI ini diadain di luar. Betul Suasananya sekali, biasanya di pohon-pohon yang rindang ataupun di taman-taman. Dan Betul. sekarang first time kita ada di ruang gedung cyber yang baru yang sudah diresmikan. Gimana Oke, nih Teh? perasaan pertama tentunya sangat deg-degan Telisma, apalagi narasumber kita pada kali ini merupakan orang-orang yang sangat spesial dan istimewa Telisma. Jadinya kita merasa bangga juga bisa duduk di sini Telisma. Oke, bener banget Teh. Nah, daripada penasaran siapa narasumber kita untuk episode 20 ini, langsung saja ini dia kita sambut narasumber kita. Oke, baik. Kalisma dan Kasekar ya. Oke. Nah, saya di sini Khairul Anam. Nah, saya selaku ketua himpunan mahasiswa sejarah peradaban Islam atau bisa disingkat dengan HIMSPI ya. Dan di sini juga saya bukan hanya selaku ketua himpunan tapi sebagai perwakilan dari jurusan sejarah peradaban Islam gitu. Mungkin bisa dilanjut dengan sahabat saya. Terima kasih atas kesempatannya ya teman-teman. Perkenalkan, saya Salis Fahmi, saya juga Ketua Umum HMPS Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini kami ya sebagai tamu ya dan khususnya saya ya mewakili teman-teman untuk bisa hadir dan diwawancari oleh mbak-mbak yang insya Allah spektakuler ini ya. Oke, lanjut. Oke, boleh. Sebelum kita lanjut ke pembahasan nih kakak-kakak, aku boleh nanya sedikit tentang apa sih yang menjadi daya tarik Cirebon dan Jogja sehingga Cirebon dan Jogja ini dikenal sebagai kota yang penuh akan sejarah. Boleh mungkin dari Cirebon terlebih dahulu. Oke, tentunya ada banyak hal ya di Cirebon itu yang membuat daya tarik atau daya jual kepada daerah-daerah lain gitu. Tentunya ada yang pertama itu kita mempunyai peninggalan atau sebuah tempat yang sangat keramat, yaitu Sunan Gunung Jati, makamnya Sunan Gunung Jati, yang artinya setiap tahun itu pasti ramai. Cirebon itu didatangi oleh masyarakat-masyarakat yang di luar Cirebon gitu, entah itu di Kalimantan, Sumatera ataupun di Pulau Jawa sendiri. Yang artinya ini yang menjadi daya tarik utama dari Cirebon itu sendiri gitu. Kemudian ada kayak keraton-keraton, kemudian petilasan-petilasan, situs-situs yang ada di Cirebon. Itu membuat menarik Cirebon. Kemudian tentunya ya yang terakhir itu karena ada UIN Cirebon gitu. Yang mana UIN Cirebon itu kan satu-satunya universitas yang di bawah naungan Kemenak yang sudah dilabeli siber gitu. Iya, bener banget. Kalau dari Jogja sendiri gimana nih kak? Kalau dari Jogja sendiri, kita juga dikenal sebagai kota sejarah ya atau daerah sejarah. Karena ya kalau di Jogja sendiri itu terkenal dengan berbagai macam tradisi dan kebudayaan sejarah yang bernilai-nilai banyak sejarah itu masih terjaga seperti itu. Misal sekatenan, terus ada masih ada sultan yang menjabat di pemerintahan dan bahkan menjadi daerah keistimewaan gitu. Dan kalau teman-teman pernah ke Malioboro kan? Pernah kan ya. Kalau teman-teman duduk di titik nol di Malioboro yang di depannya ada Bank BNI itu. Nah, itu teman-teman udah ngelihat peradaban dari berbagai masa gitu. Di depannya itu ada dari kolonial ya, kita juga bisa melihat keraton yang mana itu dari abad ke-17-an mungkin ya. Terus di belakang kita juga ada benteng Frederik ya. Terus di samping kita juga ada Istana Negara. Jadi duduk di titik nol aja itu udah bisa melihat peradaban atau kebudayaan masyarakat kita dari masa ke masa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Jogja itu terkenal dengan destinasi wisatanya ya. Wah, jelas. Mulai dari kota, mulai dari pegunungan, pantai sampai sungai itu ada semua di Jogja. Dan bahkan ada sebuah slogan ya, aku lupa ya. Jogja itu terbuat dari lupa aku, kangen intinya gitu. Angkringan dan rasa rindu dan angkringan. Nah, seperti itu. Terus kita juga terkenal oleh kota pelajar ya. Kalau teman-teman main ke Jogja, di setiap sudut Jogja itu pasti ada kampus. Entah itu yang besar, yang kecil, yang tak terlihat ataupun yang terkenal ya.
Kita di UIN juga terkenal ya. Di UIN, antara UIN kita terkenal akan kesepuhannya ya. Maka dari itu mungkin tadi ada pertanyaan mengapa kok masih SKI ya. Ya karena kita mungkin menjaga kesepuhan kita ya. Masih belum berubah kan ya. Masih terjaga dari modernisasi. Mungkin seperti itu. Ya mungkin itu yang yang menarik di Jogja kayak gitu. Oke, menarik ya Teh, karena ternyata banyak kesamaan selain tadi kaya akan nilai sejarah, terus juga tadi dari peninggalan-peninggalan sejarah juga masih terjaga, dan kan di antara kota-kota lain yang keratonnya masih berdiri dan keturunan-keturunannya juga masih ada, itu kan keraton dari Cirebon dan juga keraton dari Yogyakarta. Ya, oke, mungkin selanjutnya ini kan dari teman-teman UIN Suka pertama kali datang ke UIN Cyber Center di Cirebon. Betul. Gimana nih kesan saat pertama kali ke sini? Kalau kesan pertama ke Cirebonnya dulu ya mungkin ya. Di Cirebon itu hot ya, panas. Siangnya Sekarang panas, sorenya hujan. Jadi dilema ya. Tapi overall kota Cirebon itu lumayan bagus ya daripada kota-kota yang pernah saya kunjungi, khususnya di Jawa Tengah. Terus pas masuk ke UIN sendiri ya, itu langsung menganga, wah spektakuler gedungnya. Soalnya langsung diarahkan ke gedung baru ini ya, ke gedung apa? Siber. Gedung Siber gitu. Nah, pas kami naik juga ya lumayan bagus ya, disambut oleh teman-teman SPI dan Ibu Kaprodi. Kami juga sangat berterima kasih. Jadi kami merasa nyaman gitu di sini karena ada sambutan walaupun kami tamu tidak diundang ya, tapi mendobrak masuk. Jadi seperti itu. Ya kalau overall ya kita senang aja gitu di sini. Apalagi disediakan tempat atau kesempatan untuk podcast bersama gitu. Ya, mungkin seperti itu. Oke, mungkin kembali ke Kak Anam nih selaku yang menerima tamu dari Jogja. Gimana nih perasaannya kan? Ya tadi seperti yang tadi sahabat saya sebutkan juga ya, spesialis dari kami. Jadi spesialis, kita malam-malam dikabarin, oh ini UIN Suka mau datang. Wah, akhirnya kan kita bersiapan dadakan. Betul. Tapi di sisi lain kita pun bangga gitu. Wah, ini kita sangat menerima banget adanya mahasiswa UIN Suka, kemudian jurusan, apalagi jurusan SPI-nya yang datang gitu. Jadi yang pada artinya ya saya merasa bangga gitu. UIN Cirebon ini didatangi oleh UIN Suka yang memang sudah sepuh tadi katanya. seharusnya yang lebih yang lebih muda itu sowan gitu. Berkunjung ke sana. Jadi saya merasa terhormat gitu dengan datangnya atau ditamuin oleh jurusan SPI di UIN. Tapi sebelumnya nggak harus yang muda datang ke tua. Kalau tuanya emang ringkih belum bisa jalan ya kita datang ke muda gitu. buat belajar lagi gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Oke, itu mungkin ya perkenalan singkat untuk pembuka hari ini, dan narasumber kita yaitu ada dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Cyber Center Jati Cirebon, dan juga Ketua Umum dari Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga. Oke Talisma, sepertinya pembahasan kita kali ini akan sangat menarik karena untuk episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat dari jurusan Sejarah Peradaban Islam maupun jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Pastinya walaupun sama-sama jurusan sejarah, terdapat perbedaan baik itu dari sistem perkuliahan, mata kuliah, culture yang ada di masing-masing jurusan atau peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan baik dari jurusan maupun himpunan dari jurusan Sejarah Peradaban Islam maupun Sejarah Kebudayaan Islam. Talisma, langsung saja boleh kita tanya-tanya nih kedua narasumber kita, Talisma. Iya, benar banget ya. Nah, mungkin pembukanya pertanyaan pertama nih Teh. Kita akan ngebahas tentang gimana sih sistem perkuliahan yang ada di jurusan SPI Cirebon ataupun SKI yang ada di Jogja. Siap. Boleh dari Kak Anam dulu. Oke, boleh. Jadi kalau misalkan di SPI UIN Cirebon itu, kalau misalkan kita di semester awal itu kita full perkuliahan, hampir full dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Betul. Sabtu. Oke. Sabtu kita masuk. Yang artinya kita memang ada 24 SKS jam perkuliahan gitu. Cuman kita ada penambahan mata kuliah lagi. Ada PPTQ, bahasa Inggris, bahasa intensif bahasa Inggris, intensif bahasa Arab,
kemudian yang itu 3 SAS bahkan 3 jam. Nah kemudian ada PPTQ, itu kita mempelajari terkait tajwid, baca Quran, hafalan. Nah jadi itu diwajibkan untuk seluruh mahasiswa termasuk SPI gitu. Kemudian ada kitab kuning, kita mempelajari kitab kuning, kita ngertiin kitab kuning, menjelaskan, yang artinya Islami banget ya. Iya. Benar-benar UIN. Iya, betul. Meskipun UIN Siber tapi kita ya Tetap. nggak lupa gitu dengan orang-orang terdahulu kita, Ya, termasuk betul. kitab kuning. Kita selalu mempelajari itu semua gitu. Kemudian kita juga nggak lupa dengan pelajaran-pelajaran sejarah yang ada di mata kuliah gitu. Jadi kita padat di awal, jadi semester 1 sampai dengan semester, pas angkatan saya itu sampai semester 4 gitu. Jadi kita padat sampai semester 4. Di semester 5 ya makin padat sih. Malah makin pusing berarti. Iya, karena ya, dengan hal yang lain gitu. Iya, iya. Gitu. Paling begitu. Oke, kalau dari Jogja sendiri nih gimana? Kalau dari Jogja sendiri ya mungkin kurang lebih sama ya, kita ada intensif bahasa tadi ya. Ya di semester pertama itu kita ada ya kelas tapi nggak sepadat itu ya. Kita cuma kelasnya dari Senin sampai Jumat dan itu paket ya. Terus kita juga ada tambahan kelas bahasa, yaitu bahasa Arab sama bahasa Inggris, tapi itu dibagi. Kalau semester pertama atau semester 1 itu kelas bahasa Inggris, semester keduanya baru bahasa Arab, seperti itu. Dan di semester pertama 1 atau 2 atau tahun pertama itu juga harus menyelesaikan, yaitu tugas berupa atau intensif juga, atau kursus ICT, yang mana itu kita diajarin Word, terus Excel, PPT, sama internet kayak gitu. Nah itu nanti sertifikatnya ya harus lulus gitu, soalnya sertifikatnya nanti dibuat untuk pendamping munakosha kayak gitu. Sebenarnya di kelas bahasa itu juga iya, cuman masih belum maksimal seperti itu. Itu yang semester pertama. Terus sistem pembelajaran di kelas kita kemarin udah pernah merasakan kuliah di SPI Cirebon ya. Kemarin, dan kurang lebihnya juga sama seperti itu. Ada dosen menjelaskan, dosen membuka, terus ada presentasi kelompok dan sebagainya, sesi tanya jawab dan sebagainya ya, kita sama seperti itu. Kalau di SKI UIN Suka sendiri biasanya ya tugas dari berbagai mahasiswa itu dicek penulisannya kayak gitu, terus bukti-bukti sejarahnya itu bagaimana gitu. Dan kita kan kemarin udah merasakan ya di sana itu lebih, kita bener-bener mungkin fokus di SKI UIN Suka itu bener-bener historis kayak gitu. Kemarin kita kaget ya, masa Prabowo gitu dibahas gitu. Itu kayak menurut kami itu hal yang baru gitu. Soalnya dari dulu kami kalau mau belajar itu ya pelajarannya pasti meranjungnya ke sejarah gitu. Entah itu bukti, sistem penelitiannya, koherensinya, bukti-buktinya bagaimana kayak gitu. Itu mungkin perbedaannya dengan yang kami rasakan kemarin kayak gitu. Oh, iya. Terus kami juga kita meranjak ke semester akhir-akhir ya. Itu kalau di kami itu sistem skripsinya atau tugas akhirnya itu lebih ke arah agak ada beberapa aturan gitu. Misal kita itu harus, kalau mau membahas buat skripsi itu harus maksimal banget 10 tahun ke belakang. Itu jadi kita itu gak bisa membahas kejadian atau peristiwa yang ada di tahun 2024 atau 2020 gitu. Jadi maksimal sekarang 2024 ya. Berarti maksimal 2014 kayak gitu. Itu adalah batas yang kami rasa. Itu keputusan prodi ya, bukan mahasiswa sendiri mau enggak ya. Itu keputusan prodi kayak gitu. Sama di UIN Suka sendiri juga kita terkenal dengan kampus yang inklusif ya. Kita menerima beberapa mahasiswa yang non Islam, mohon maaf, sama difabel. Kita ada rumah ramah difabel dan sebagainya kayak gitu. Ya mungkin itulah, kalau mau pengen lanjut lihat profil kampus UIN Suka ya. Oke, terima kasih. Oke, Talisma, kita sudah sedikit menyinggung terkait dengan jurusan SPI maupun SKI. Sekarang boleh kita beralih ke himpunannya nih kakak-kakak. Untuk himpunan sendiri, program pengembangan mahasiswa atau bisa kita sebut sebagai program unggulan di SPI dan SKI itu punya apa sih kak yang diunggul-unggulkan, dan
apa saja program yang dicanangkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang non HMJ atau non HMPS nih kakak-kakak. Boleh mungkin dari Jogja dulu, tadi kan udah dari Cirebon. Ya, terima kasih sebetulnya pertanyaannya menarik banget ya, dan saya tunggu-tunggu. Soalnya saya kan ya mewakili HMPS juga gitu. Di kami HMPS SKI itu ada program unggulan yang bernama Suka Festoria gitu, atau kepanjangannya Sunan Kalijaga Festival Historia gitu, disingkat jadi Suka Festoria. Nah, sebenarnya kegiatan ini tuh adalah di dalamnya itu ada berbagai macam rangkaian kegiatan. Yang pertama itu seminar nasional, itu tahun saya ya, soalnya setiap tahun itu berkembang dan masih dalam tahap pengembangan. Nah, di tahun saya itu pertama itu ada seminar nasional ya, kita mengundang dari yang UIN di Jawa Tengah dulu ya. Terus seminar nasional itu kita bersikapnya nasional, soalnya dari luar kota dan kita juga jaringannya ya, kita mengundang dari berbagai macam kampus kayak gitu. Terus itu sekaligus menjadi pembukaan gitu. Terus ada berbagai macam lomba. Kita kemarin lombanya itu ada storytelling, esai, sama lomba futsal seperti itu. Storytellingnya itu buat bagian kebudayaannya, kan kita budaya. Nah, terus esainya itu buat ke sejarahnya. Terus yang futsalnya itu minat bakatnya ya. Soalnya kita melihat mahasiswa SKI itu banyak yang suka futsal seperti itu. Terus habis ada rangkaian berikutnya itu ada sekolah sejarah atau historical school. Kita itu di Keraton Yogyakarta saat itu. Itu dengan output berupa workshop, berupa esai ya yang kami dokumentasikan. Terus ada juga terakhir itu selanjutnya itu ada pameran. Kita pameran seni rupa ya, kita mengundang dan bekerja sama dengan berbagai macam seniman yang ada di Jogja ataupun luar Jogja. Dan kita kemarin itu baru pertama ya ngadain pameran di tahun saya, dan itu lumayan menakutkan soalnya selain rumit dan susah, karya-karya itu dipatoknya itu harganya mahal gitu. Ada yang 20 juta, ada yang 36 juta, ada yang 276 juta, bayangkan. Jadi kita itu benar-benar tanggung jawabnya takut gitu loh kalau ada kerusakan atau gimana ya, siapa yang mau bayar. Terus dan untungnya gak ada masalah kayak gitu. Terus kita juga terakhir itu ada inaugurasi, dan inaugurasinya ini kita ngundang ya band-band kecil yang baru hadir. Terus kita Sanggar Nun, kalau teman-teman pernah dengar, itu bom yang lumayan terkenal di UIN Suka. Terus nanti ada penampilan-penampilan dari SKI gitu. Target dari kegiatan kita itu tentunya kalau seminar tadi ya, semuanya itu targetnya ke mahasiswa SKI. Cuman kita juga buka untuk umum seperti itu. Itu program unggulan sih. Ini program kecil juga ada beberapa. Mau dijelasin atau cukup kira-kira? Boleh, mungkin sepintas ya. Oh ya. Mungkin disebutkan kita ada program kecil itu ada podium atau pojok diskusi mahasiswa. Kan kita latar belakangnya kenapa ada podium itu karena kita merasa budaya mahasiswa yaitu diskusi itu kan mulai meredak gitu. Padahal itu kan yang menjadikan intelektualitas kita itu tinggi itu kan diskusi gitu, sehingga kita ada podium. Terus kita juga ada kemarin itu eksplorasi ya, ekspor minat dan bakat dan raih prestasi seperti itu. Maaf ya disingkat-singkat. Kita suka singkat-singkat soalnya. Nah itu kayak kita menjaring teman-teman yang punya minat bakat, kita bimbing, kita ikutkan lomba gitu, dan kita bayarin setengah biasanya gitu, kita subsidi dari MPS kayak gitu. Nah dan alhamdulillah kemarin yang paling banyak mendapat feedback positif yaitu eksplorasi ini gitu, soalnya benar-benar merasuk ke teman-teman kayak gitu. Selain itu juga ada futsal, badminton dan sebagainya ya. Terus ada podcast juga, terus ada tuwoy atau kita press release, entah itu sejarah atau kegiatan. Terus ada makrab jurusan ya untuk mahasiswa baru dan mengenalkan kakak-kakak tingkatnya ya, yang para sepuh dan mungkin ada yang alumni gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Kurang lebihnya masih banyak tapi takutnya kelamaan. Boleh. Sangat menarik ya tadi semua. Benar. Gimana kalau kita lihat dari Cirebonnya nih? Iya. Gimana tuh? Aduh, ini
Kalau di UIN suka ada apa? Suka Festoria. Iya, Nah, Festoria. di Hinspi UIN Cirebon ini ada yang namanya Semarak Fest. Masya Allah. Sama-sama fresh ya. Sama-sama fest kita. Semarak Jadi karena memang kita mengambil konsepan festival yang artinya kita bener-bener apa ya, fun gitu, fun. Tapi kita pun nggak meninggalkan esensi daripada sejarah. Kita pun ada di opening, kita ada seminar nasional. Di situ kita narasumbernya tuh dari Les Bumi PBNU. Oh. Kiai Jadul Maula. Oh, Dari alah, Jogja. Dari Jogja. Masuk Pondok Kaliompa. Dari Jogja. Ya. Beliau kesini berhubung karena mertua beliau itu orang Cirebon. Oh, Ternyata. Jadi ya kita irit-irit kayak penginapan aja. Gitu lah. Jadi Bagus kita banget ya. mengundang Kiai Jadul dan situ rame lah. Alhamdulillah rame. Kita pun bekerja sama dengan Keraton Kanoman dan keraton-keraton yang lainnya pada Semarak Fest pada kali itu. Kemudian di closing ini kita mengundang, kira-kira tahu Ratu Aulia? TikTokers. Waduh, kalau TikTokers saya kurang tahu. Iya, karena kan kita juga apa ya, selain daripada kita yang memang disebut dengan konservatif gitu, tapi kita juga apa ya, nggak boleh kalah dengan zaman gitu. Kita pun ikut hal-hal yang memang lagi tren. Kita mengundang Nobitasan, Ratu Aulia untuk band-bandnya gitu, dan alhamdulillah sampai ratusan orang bisa hadir. Alhamdulillah. Gitu. Kita pun ada banyak stand sampai mencapai 30 stand gitu. 30 stand. Yang artinya memang ya yang kita ambil dari Semarak Fest ini benar-benar euforia itu. Gitu. Kalau misalkan berbicara program unggulan, maka di Hinspi ada Semarak Fest. Tahun depan bisa ikutan mungkin. Iya, nanti tahun depan Nanti kita paling saya ke sana. Iya benar-benar. Oh, yang seria? Bisa lah tapi ya, nanti. bisa main ya. Ya. Oke, kemudian kita juga ada sekolah sejarah sama namanya. Ternyata. Kita itu historian school ya awalnya. Dulu kita ada ya sekolah sejarah, terus kita soalnya udah beberapa kepengurusan sekolah sejarah mulu, akhirnya kita ganti jadi bahasa Inggris. Biar beda. Iya. Kalau di sini kita ada sekolah sejarah atau apa ya, bahasa kitanya tuh paksi gitu ya. Paksi. Iya, pendidikan kader sejarawan inspiratif singkatannya. Jadi kita ini itu udah yang keempat kalinya di sekolah sejarah ini. Nah, pada tahun ini kita ada terobosan baru yang artinya kita bukan hanya sekolah dalam hal materi aja gitu, bukan hanya penyampaian materi aja, tapi kita pun mempraktekkan, yang artinya kita langsung ke lapangan. Jadi kita ada jelajah-jelajah ke situs-situs, kemudian ke tempat-tempat bersejarah, kemudian ada storyteller di situ. Jadi di sekolah sejarah ini targetnya tentunya mahasiswa baru supaya mereka lebih berminat lagi untuk suka terhadap sejarah. Gitu paling gitu ya. Kalau berbicara program unggulan kita ada 2. Kemudian ada lagi History Fair, itu kita miladnya Ya, SPI. Jadi SPI ini udah 21 tahun. Nah, SKI udah berapa ini? Nah, SKI ini saya tanya-tanya ke dosen-dosen sepuh atau teknik atau siapapun, tidak tahu. Jadi kami juga mau adain milad kayak gitu biar dapat dukungan prodi ya mungkin ya. Iya. Kita juga ya kebingungan dong. Tapi bisa dibilang udah lama banget. Lama banget sih ya. tidak terhitung makanya jadi tidak tahu. Ya, betul. Iya. Berapa tahun kita nggak tahu. Karena memang di fakultas kami aja itu SPI itu yang pertama. Oh. Gitu. Karena jadi termasuk jurusan SPI di UIN Siber ini termasuk yang paling tua. Betul. Gitu. Dan umurnya udah 21 tahun, kita ada di tanggal 21 Mei. Iya, betul. Jadi di situ kita ya milad aja gitu. Seumuran sama kita ya. Ya. Oh iya, seumuran ya? Iya, seumuran sama kita. Tapi saya masih 20. Ah, sama. Ya paling gitu. Kemudian tadi sama seperti ada, kalau di saya namanya Serpian Memori, nama Serpian kajian intelektual. Serpian Memori. Kemudian kajian sejarah Islam, kita pun membahas kitab-kitab sejarah klasik. Contoh kayak Imam Mawasyasah, itu pengarangnya bernama Syekh Ibnu Qutaibah. Jadi kita pun membahas kitab-kitab sejarah klasik. Di selain kita pun membahas ya sejarah umum gitu, kolonial ataupun nasional ataupun yang lain. Iya, paling begitu. Oke, menarik ya tuh ya. Yang kemarin disinggung ya? Iya. Oh Bisa. iya. Siap. Oh, kemarin ada. Sedikit sama Kak Gumilar. Iya, betul. Nah, terkait himpunan ya, dan tadi juga sudah disebutkan program-programnya,
kita tuh kan sekarang di zaman modern ini minat terhadap organisasi kan mahasiswa agak sedikit berkurang, dan ini sebetulnya menjadi PR ya untuk kita semua. Nah, kira-kira gimana minat mahasiswa dari masing-masing, entah itu dari SKI di Jogja ataupun SPI yang ada di Cirebon, dan seberapa penting sih organisasi itu buat mahasiswa gitu? Oke, siapa dulu? Dari Jogja dulu. Oke. Jadi untuk minat mahasiswa terhadap organisasi, mungkin terhadap kegiatan organisasinya juga ya. Itu di Jogja untuk lingkup SKI ya. Sebenarnya saya juga tahu lingkup-lingkup prodi lain yang satu fakultas, tapi saya fokusnya di SKI aja ya. Itu mungkin bisa dibilang agak kurang gitu. Yang pertama, tapi untungnya kita itu dari kemarin itu juga PR ya. PR bagaimana sih merevitalisasi lagi spirit mahasiswa dalam berorganisasi. Jadi itu mulai dari PBAK, mulai dari itu kita konsepnya benar-benar mencoba fun, mencoba digitalisasi, mencoba apa sih yang dibutuhin mahasiswa gitu. Sehingga kita kemarin di SKI itu kita di tahun ini itu lumayan alhamdulillah ya. Karena kita mewadahi kebutuhan di bagian lomba itu. Soalnya ternyata mahasiswa SKI itu banyak yang berminat terhadap perlombaan, entah itu ML, iya. Dan alhamdulillah kita dapat banyak respon positif. Dan saat mahasiswa udah kerasa ya respon positifnya, maka dengan sendirinya mereka akan fair terhadap organisasi kita seperti itu. Selain itu kita kan juga ada ketua-ketua angkatan. Di sini ada nggak? Ada. Nah, ketua-ketua angkatan itu kita libatkan di HMPS, entah itu kita jadikan perorganisasi perkoordiniran bagi teman-teman dan sebagainya gitu. Soalnya mau gak mau, ketua angkatan itu punya power gitu yang lumayan buat SKI sendiri. Selain itu di SKI ya, organisasi kita itu bersaing dengan beberapa organisasi yang ada di angkatan. Jadi setiap angkatan itu kan punya program kerja gitu. Dan kadang kita itu bersaing dengan itu. Jadi kita pintar-pintar cari timeline yang sesuai ya. Dan bagaimana cara kita merangkul. Nah, itu sih yang sebenarnya itu. Soalnya setiap angkatan itu punya power masing-masing kayak gitu. Jadi ya kita biasanya berkolaborasi, bagaimana cara agar audiensnya itu dapat ya berkolaborasi, entah itu dengan membuat kegiatan bersama, entah itu apa gitu. Kita kan himpunan mahasiswa, himpunan kan berhimpun kan berarti banyak kan kayak gitu. Jadi kan gak hanya organisasi SKI doang. Soalnya itu yang saya bawakan. Soalnya dari kemarin itu banyak kritikan kayak SKI itu main asik sendiri kayak gitu. Dari kemarin SKI itu. Jadi di sini itu saya coba merangkul semua dan alhamdulillah responnya pada positif seperti itu. Dan urgensi dari organisasi ya, menurut saya itu penting sekali ya. Ini saya berbicara secara objektif ya, secara akademisi ataupun secara sebagai organisatoris. Kenapa organisasi itu mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa bersikap empati, itu yang pertama. Empati itu bagaimana? Empati itu menghargai pendapat orang lain, itu yang pertama. Menghargai kondisi orang lain dan mengetahui apa yang akan kita lakukan kalau orang lain itu sedang berada di kondisi seperti itu. Empati itu penting. Soalnya apa? Empati itu manajemen emosi bisa dibilang ya. Itu akan melatih kesabaran kita dan sebagainya gitu. Aku gak berbicara terkait public speaking atau relasi gitu, tapi aku berbicara terkait empati. Soalnya empati itu benar-benar paling tinggi menurut aku yang saya dapatkan di organisasi seperti itu. Entah itu apalagi saat menjadi ketua ya. Jadi manajemen perasaan itu benar-benar terolah selain manajemen pikir ya. Soalnya apalagi saat ada masalah kita itu harus menjadi orang yang paling tenang daripada semuanya gitu. Kalau kita gerbang terakhir ya. Kayak gitu. Jadi ya selain empati juga yang seperti saya spill tadi, public speaking juga perlu itu juga. Dan bagi mahasiswa baru ya, ini mungkin bagi para mahasiswa baru yang asal kuliah dan belum punya timeline, timeline semester 1 mau ngapain, semester 2 mau ngapain dan sebagainya, dan kalian masih bingung bakat dan minat kalian itu terhadap apa, join aja ke himpunan atau organisasi gitu. Kenapa?
karena organisasi itu bersifat general. Kalau di saya bersifat general ya, jadi setiap kajian ada, minat bakat ada dan sebagainya, sehingga teman-teman nanti akan memiliki pondasi ya, pondasi untuk melanjutkan yang bagian apa, kan kayak gitu. Nah itu yang itu buat privilege para kalau menjadi pengurus ya. Soalnya kan kalau menjadi peserta doang kita gak akan ngerasain itu gitu. Jadi itu mungkin yang bisa aku jelaskan selanjutnya. Oke, mungkin dari Kak Anam gimana nih? Oke, mungkin udah cukup jelas ya dari Enggak dong, jangan dong. Iya. Beda orang beda pandangan. Iya, kali aja beda lagi. Tapi memang sepakat saya untuk sekarang ini mahasiswa sedang minim ya terhadap organisasi gitu. Iya. Entah itu karena gadget mungkin ataupun Persaingan MBKM itu termasuk juga. iya, mungkin karena itu. Iya. Karena memang dia ngejar-ngejar nilai, gimana Oh. caranya IPK-nya tinggi, kemudian takutnya ketika dia berorganisasi, dia akan mengurangi nilai dia tersebut yang ada di perkuliahan gitu. Yang sebenarnya organisasi itu kan sebagai kita bagaimana cara melatih manajemen waktu. Itu kan penting banget gitu, ataupun tadi sama gitu. Jadi di organisasi ya kita proses untuk memberi dan menerima. Yang artinya kita menerima semua perasaan, semua pikiran, atau semua wasa yang ada di ya semua anggota gitu. Ataupun kita menerima juga kayak ilmu, kemudian relasi, kita pun menerima gitu. Tapi di sisi lain kita pun memberi kepada teman-teman ataupun anggota-anggota yang lain juga. Kita memberi emosi kita juga gitu. Kita pun memberi ilmu yang kita dapat juga, kemudian pengalaman yang kita dapat juga. Jadi yang artinya organisasi itu ya antara kita memberi dan kita menerima gitu. Jadi bukan hanya sekedar sekumpulan orang aja. Itu sih menurut saya. Jadi pentingnya organisasi itu karena bukan hanya untuk sekarang aja, tapi untuk masa depan nanti, ataupun untuk sekarang pun banyak juga ya tujuannya ataupun gunanya gitu, baik itu di dalam perkuliahan, hidup kita sendiri ataupun hidup orang lain. Kayaknya ada yang kurang deh terkait apa organisasi mahasiswa ya. Kita kembali ke organisasi mahasiswa itu kan kayaknya yang kita bicarakan tadi umum ya. Ini lebih ke organisasi mahasiswa itu kan organisasi pergerakan kayak gitu. Yang mana organisasi itu untuk memperjuangkan nilai kan seperti itu. Jadi salah satu alasan mengapa mahasiswa itu kurang berorganisasi atau minat terhadap organisasinya itu rendah ya karena sayang banget ya, tapi nilai-nilai organisasi yang mana itu kita kesadaran mahasiswa ya, sorry banget, kesadaran mahasiswa untuk berorganisasi untuk memperjuangkan ketidakadilan dan sebagainya itu mulai menurun dan mulai terdegradasi oleh pemikiran-pemikiran dan sikap yang pragmatis dan praktis kayak gitu ya. Itu kayak nilai yang disebutkan Mas tadi, terus kayak terfokus pada relasi ya dan sebagainya. Enggak seperti itu. Kalau kita melihat sejarah kan yang memperjuangkan kemerdekaan, yang bisa melawan kolonial itu kan lewat organisasi gitu. Bahkan Budi Utomo kan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan itu dimulai dengan adanya organisasi pertama di Indonesia. Jadi organisasi itu sebuah struktur sosial yang menurut saya paling modern. Dan kita malah meninggalkan itu. Sayang banget gitu. Iya betul juga. Seperti itu ya kan Mas? Iya. Sepakat. Oke, kita tadi sudah membahas terkait organisasi. Saya mau ajak ketem-ketem sekalian untuk kembali ke himpunan. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan program kerja. Kira-kira apa sih program kerja yang bisa dikolaborasikan antara SPI Cirebon dan SKI Jogja? Mungkin boleh. Dari siapa dulu nih? Boleh dari siapa aja yang ingin menjawab. Boleh dari Cirebon, boleh dari Jogja, mangga. Oke, kalau gitu saya dulu ya. Boleh. Begini, sebenarnya selain yang mainstream ya, yaitu studi banding. Mohon maaf, Tum. Kemarin kita telat. Sorry banget, soalnya saat itu kita lagi banyak kegiatan dan sebelumnya kita udah nerima 1, 2, 3, 4 universitas untuk studi banding. Waduh. Jadi dan kita semua jadi tuan rumah. Jadi kita kekenyangan kemarin untuk studi banding dan tentunya telat karena udah 4 tadi. Jadi
kita apa namanya ya, mohon maaf banget nih, saya masih gak enak ya. Semoga dan alhamdulillah ada ini kita yang kesini ya sebagai permintaan maaf. Termaafkan. Maafkan Ya, maafin ya. Tapi emang saya lupa. Ya. Terus apa namanya terkait selain tadi banding, mungkin terkait apa namanya yang saya tertarik itu yang kajian-kajian sejarah tadi itu, yang apa namanya ngaji sejarah atau apa tadi, sejarah kitab-kitab klasik itu kan online. Iya. Nah, karena kita keterbatasan waktu, terus keterbatasan jarak dan tempat ya mungkin seperti itu kita bikin aja forum kerjasama kajian sejarah apa atau kajian intelektual yang ngetren ataupun membahas isu-isu terkini. Kalau aku melihat mata kuliah di sini kan isu-isu terkini yang mana itu yang relate dengan mahasiswa gitu. Itu bisa selain Google Zoom juga bisa kita lewat apa namanya live IG atau live YouTube kan juga bisa, atau lewat podcast kayak gitu juga bisa gitu. Tapi kalau podcast kan kesini gitu. Nah, atau kita program kerja yang seperti yang dibilang Pak Dekan kemarin, masih ingat perlombaan online yang internasional atau nasional ya? Internasional. Nah, untuk saya sendiri, untuk HMPS SKI UIN Sukar sendiri, jaringannya masih sedikit ya, paling masih UNY, UPY, UIN Purwokerto, UIN Surakarta sama Salatiga. Jadi kalau memang nanti UIN SPI yang seperti Pak Dekan kemarin, ya kita bersedia lah menjadi distributornya kan kayak gitu. Kita dan mendukung banget kalau nanti akan ada program seperti itu. Soalnya itu juga akan menambah kemanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswa kita juga kayak gitu. Selain itu apa lagi ya yang mungkin program-program yang bisa itu mungkin pembuatan karya atau apa, kan kita tahu gitu bahwa di di kota Cirebon sebenarnya baru kemarin sih saya melihat itu, saya keliling ke dinas kebudayaan, saya keliling ke situs-situs, saya kemarin ikut kuliah bersama gitu. Itu saya menyadari bahwa di Cirebon itu sangat kaya akan budaya dan saya kaya akan sejarah gitu. Saya baru melek itu pas di sini. Jadi itu hikmah yang benar-benar paling tinggi untuk saya. Jadi kita karena hal itu kan kita bisa mengambil kajian-kajian dari sana kayak gitu. Entah itu kajian filosofisnya, entah itu kajian budayanya gitu. Yang mungkin bisa dikompetkan dengan yang Jogja. Itu menarik gitu sebenarnya. Itu bisa kita buat karya ilmiah atau gimana, yang mana itu kita bikin kelompok belajar ya. Yang mungkin ada kita nanti mengait prodi atau mengait fakultas, yang mana itu dengan dana gitu. Kan itu kan biasanya kalau di kita ya fakultas kalau ada kegiatan itu jalan, tapi dengan nuansa akademik itu akan didukung seperti itu. Ya mungkin seperti itu Mas. Ya. Oke, kalau misalkan di saya itu masih rencana atau udah terrealisasi? Kalau yang mana nih? Yang apa kajian kita kolaborasi dengan SPI yang lainnya gitu? Oh, kalau yang udah terrealisasi itu kita itu kemarin sama Hikasi di forum itu di 4 universitas tadi itu kita tapi kajiannya gak sejarah, tapi kemarin lebih ke gerakan keperempuanan lewat lewat YouTube gitu. Dan itu pun forumnya Hikasi bukan HMPS, tapi kan dalamnya juga HMPS. Iya. Dan kalau kerjasama kemarin itu 3 universitas itu kan ke Jogja secara berbarengan. Nah itu jadi kita kemarin ya ajak keliling Jogja, ajak ke itu dan sebagainya, belajar bareng ke museum-museum, kan di Jogja juga banyak museum ya. Terus kita flexing program kerja. Ya seperti itulah ya, kalau itu yang udah terlaksana. Tapi kan kalau yang UIN Cirebon dengan UIN Cirebon kan belum. Dan itu kan yang mungkin bisa dibentuk ke depan kayak gitu. Walaupun besok saya udah jadi misioner ya. Iya. Ya seperti itu. Ya mungkin itu wacana dulu ya kan. Kita belum tahu, tapi kan itu mungkin yang bisa kita ajukan sebagai kerjasama seperti itu. Gimana dari Kak Ana? Kalau saya sepakat semua tadi, jelas dengan studi banding. Makanya bingung kalau misalkan berbicara yang kedua itu kadang bingung karena pertanyaannya sama. Bingung kadang. Jadi tadi kajian kolaborator yaitu dengan
dengan HMPS SPI di luar UIN Cirebon itu pun kita sudah menerapkan juga ya ke beberapa UIN termasuk kayak Unusia dan lain-lain. Kemudian tapi kita belum pernah nih sama UIN Suka. Makanya Jadi diajak dong. iya saya lupa diri ya dengan sepuh gitu. Enggak santai dulu. Iya paling nanti tahun depan harus dipastikan ini. Iya. Harus Masalahnya dipastikan. saya juga nggak bisa memastikan. Kan saya udah demis. Ya nanti paling kita intervensi. Nggak bahaya. Paling gitu. Jadi paling nanti kita coba rekomendasi ini atau nanti yang nonton di podcast ini urusan selanjutnya nanti kita bisa ya Ngobrol dialog kayak gini. gini. Gitu. Jadi ya jangan sampai sini aja gitu. Iya. Kita pun nanti kita ada kajian-kajian atau barangkali studi banding bisa Ya, kita yang kesana. gitu, kayak tahun Langkah sekarang. yang pertama. Iya. Mulai Iya. di akhir-akhir Maret, awal Maret ya. Iya, nanti kita langsung Berarti nanti kita hubungi. duluan. Iya, kita duluan pokoknya. Sekarang ini, Bu. Iya, paling begitu. Iya. Oke, tak terasa ya, ini kita sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir. Oh, Iya, kira-kira nih pesan apa yang ingin disampaikan khususnya untuk penonton-penonton podcast atau SKI Cast ini, atau juga closing statement yang bisa diberikan, bisa dari Kak Anam dulu. Waduh. Soalnya tadi dari Jogja kan, Iya. sekarang dari Cirebon. alhamdulillah bisa bikin dulu dia. Closing statement untuk penonton. Iya. Oke, jadi kalau dari saya itu punya prinsip ya. Ya ini juga diambil dari ya makalah Arab. Masya Itu Allah. khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang artinya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi mau bagaimanapun kemampuan kita, mau bagaimanapun ya kapasitas kita, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa membantu, memberi, dan ya kita bisa menolong orang lain gitu. Karena nanti ketika kita sudah memberi kebaikan kepada orang lain, yang pasti itu akan timbal balik ke kita lagi. Paling gitu. Oke. Makanya itu sesuai dengan nama saya, Khairul Anam gitu. Gitu. Khairun nasi anfa'uhum. Oke, Masya baik. Allah. Gimana nih dari Mas Salis. kadang suka lupa. Dari saya sendiri ya kalau nama saya Salis. Nggak mau kalah ya. Artinya nomor 3, saya ada ketiga. Fahminya paham, nggak tahu. Jadi ya untuk closing statement bagi para penonton semua ya, kalau dari saya sendiri karena saya itu organisatoris ya sejauh ini, ya kalau teman-teman itu tadi, kalau teman-teman masih bingung ya, kalau teman-teman masih ragu apa bakat dan apa yang teman-teman inginkan gitu, untuknya khususnya maba ya, ataupun udah gak maba juga gak masalah, itu teman-teman coba aja ikut organisasi yang bersifat umum gitu. Entah itu teman-teman akan melatih public speakingnya, entah kalau teman-teman itu akan akan konsen ke sana, atau minat bakatnya, atau mungkin diskusinya, kan banyak pilihan gitu loh yang bisa kita tawarkan gitu. Jadi ya kalau itu teman-teman yang masih bingung dan minta organisasi itu menurut saya sangat penting, karena organisasi itu adalah sistem sosial ya yang modern, dan itu menjadi nilai-nilai perjuangan dari warisan sejarah kita juga gitu. Jadi kalau ya agak pelik sebenarnya kalau sekarang itu kita organisasi mulai diremehkan, mulai gak diminati, mulai disepelekan gitu. Tapi kita juga harus berkaca gitu. Soalnya kenapa ya? Karena kita pembacaannya masih kurang, kita masih bikin kegiatan pun cuma acak-acakan, kita cuma kemarin kayak gini, kemarin kayak gitu. Jadi ya untuk para organisatoris di kedepannya ya, jadi bawalah nilai-nilai yang kalian ingin sebarkan, dan pastikan itu bermanfaat dan tepat bagi audiens kalian. Ya mungkin itu dari
closing statement dari saya ya. Saya kembalikan ke para host yang spektakuler ini. Oke teman-teman, itu tadi obrolan hangat kita untuk podcast pada kali ini. Ternyata banyak sekali hal-hal yang unik dan menarik dari masing-masing jurusan, baik itu di Cirebon maupun di Jogja. Iya, benar banget ya. Informasi yang akan sangat bermanfaat atau teman-teman lainnya nih mungkin dari jurusan sejarah di Iya. kampus-kampus yang lain boleh sharing-sharing tentang kampusnya di kolom komentar kita di bawah ini. Mangga, tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Telisma, sebelumnya terima kasih banyak untuk ketum-ketum baik Iya, dari Cirebon sama-sama. maupun Jogja yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama Iya. kita di podcast pada kali ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin baik itu dari SPI SPI Cirebon maupun dari SPI Jogja gitu ya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton kita sampai ke akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.